warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang sedekah. Ada zakat yang hukumnya wajib, baik zakat mal dan zakat fitrah. Ada juga sedekah yang sifatnya sunnah. Hanya saja konsep sedekah sangatlah luas. Pada prinsipnya, seluruh amalan atau infak harta di jalan Allah termasuk sedekah. Ada juga bahwa sedekah tidak terbatas pada harta, namun juga amalan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian sedekah atau sedekah merupakan kegiatan menyisihkan atau membelanjakan harta di jalan Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedekah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi, sedekah juga didefinisikan sebagai derma dari kita untuk orang yang membutuhkan. Jadi secara umum sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan niat karena Allah, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai perwujudan iman. Dikutip dari situs resmi Badan Amil Zakat Nasional Baznas, sedekah berakar dari kata Arab yakni sodako yang berasal dari sidak, berarti kebenaran. Perihal sedekah harta disinggung di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari ayat di atas jelas bahwa sedekah secara spesifik berarti mendonasikan harta kita atau uang kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa memberi uang kepada fakir miskin, keluarga, atau orang lain yang memang membutuhkan harapan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lain yang menyebut soal sedekah yaitu surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan sedekah. Ada banyak keutamaan dalam sedekah. Beberapa di antaranya adalah: 1. Sedekah tidak mengurangi harta. Hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, sedekah adalah ibadat yang tidak akan mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya pernyataan tersebut memberi makna kiasan bahwa meskipun secara fisik harta kita berkurang karena disisihkan untuk sedekah, namun karunia dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dilimpahkannya kepada kita. Hal ini merupakan janji Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah memberi rezeki sebaik-baiknya. Quran surah As-Saba ayat 39. Yang kedua, sedekah menghapus dosa. Manusia tentunya tidak akan luput dari dosa karena Allah memberi peluang bagi kita untuk bertaubat dan memperbanyak amalan baik untuk mendapat ridhonya. Salah satunya caranya dengan bersedekah. Hal ini tertuang dalam hadis Rasulullah. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Sedekah melipat gandakan pahala. Dengan kebanyakan sedekah, maka kita berpeluang mendapat lebih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjam kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Jenis-jenis sedekah. Sedekah ternyata ada banyak jenisnya. Seperti yang sempat disinggung di atas, sedekah tidak terbatas pada pemberian harta, tapi juga amalan baik. Berikut adalah beberapa jenis sedekah. 1. Sedekah harta. Sedekah harta merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membantu fakir miskin dan duafa yang memang memerlukan bantuan kita. Yang kedua, bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang butuh. Bekerja dengan giat ternyata juga wujud sedekah kita kepada keluarga dan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Amalan, tasbih, tahlil, dan tahmid. Amalan zikir ini pun diyakini membantu umat Islam terhindari dari siksa api neraka. Waktu terbaik sedekah berbeda dengan zakat fitrah yang memiliki spesifik dalam pelaksanaannya. Sedekah tidak ada aturan yang mengikat tentang hal itu. Hanya saja sedekah memiliki keutamaan dari sisi pemilihan waktu. Maksudnya, jika sedekah dilakukan di waktu-waktu tersebut, maka pahalanya lebih besar dan keutamaan yang akan kita dapatkan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.